Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning Mr. Stefano. Selamat pagi Pak Heru dan juga Ibu Viva dan tim ya. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan pekerjaan untuk bergabung bersama kami di webinar Megadin. Hari ini kita akan membahas terkait advanced belting solutions yang dapat berperan dalam meningkatkan performa operasional Bapak Ibu sekalian ya, dengan memperkuat reliability tentunya serta mendukung kelancaran proses produksi dengan tantangan ini. Oke. Oke, seperti kita ketahui ya, Bapak Ibu, di berbagai sektor industri ini, baik manufacturing, energi, transportasi, hingga heavy industri seperti mining, tuntutan terhadap efisiensi operasional dan keandalan sistem semakin meningkat ya dari waktu ke waktu. Jadi oleh karena itu pemilihan komponen yang tepat seperti belting solution ini menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga reliability equipment dan meminimalkan resiko downtime yang tidak terduga. Dengan tema kita hari ini, Maximizing Uptime in Mining Oil and Gas with Advanced Belting Solutions, kami berharap sesi ini dapat memberikan insight yang relevan dan dapat menjadi referensi praktis bagi Bapak Ibu semuanya untuk mendukung operasional Bapak Ibu di lapangan. Nah, sebelum kita mulai webinar kita hari ini, ada beberapa rules yang ingin saya sampaikan bahwa webinar kita akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit ya Pak Bu. Jadi nanti kita akan berakhir sekitar 10.30, 10:30, Mr. Stefano. And mohon Bapak Ibu untuk di mute terlebih dahulu untuk akunnya dan juga mohon dibantu untuk rename nama Zoom-nya terdiri dari nama dan perusahaan. Contoh, saya Handa dari PT Master Cipta Sentosa. Mohon dibantu untuk rename nama Zoom Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, terkait pertanyaan Bapak Ibu bisa sampaikan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan di kolom chat yang nanti akan kita bahas setelah webinar ini. Dan kemudian Bapak Ibu, saya sampaikan juga kami ada apresiasi untuk Bapak Ibu yang sudah join di webinar kami dengan memberikan e-money untuk 5 orang yang beruntung, 3 orang untuk peserta yang aktif bertanya, dan 2 orang untuk yang stay hingga webinar selesai. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya Pak Bu, jadi saya didampingi oleh Ibu Viva dan tim Megadin. Ibu Viva merupakan sales engineer dari PT Master Cipta Sentosa yang memiliki pengalaman dan mendampingi berbagai kebutuhan dan aplikasi produk Megadin di berbagai sektor industri tentunya. Selain itu juga Bapak Ibu, di sini ada Mr. Stefano. Good morning, Mr. Stefano. Hello, good morning to everyone. Yeah, thank you for being with us today, Mr. Stefano. It's truly our pleasure and privilege to have you join our webinar today. So now we are looking forward to hearing your insights and perspective as we begin today's webinar. So please join me to welcome our Mr. Stefano to give the opening remarks. So Mr. Stefano, time is yours. Thank you very much. Thank you very much. It's a big pleasure to be here, and thank you very much for organizing this webinar. Let me introduce myself. I'm Stefano Gaidano, and I'm working for Megadine since 2008, so it's already 18 years in this industry. And I'm Italian. I'm based in Bangkok, in Thailand. And I'm responsible for the power transmission belt for all Asia Pacific. I think that there is someone that is the microphone open. Okay.
First of all, I would like to say thank you very much for Master Cipta to organize this webinar. And okay, I think that we can start with the first slide. Okay. Okay, this is your start. Okay, so as you know, Megadine is an Italian-based company that is producing power transmission belt since a long time. So we can go to the next slide. Okay, our main products are synchronous belt in polyurethane and in rubber. Then we have V-belts in rubber. We have metal components, pulleys, bars, sprockets, clamping plate. Then we have also engineered belt and fluid power, mainly hoses. Megadine is present worldwide with 8 production sites and more than 170 customer solution centers. Together with the brand Megadine, during the years, we acquire also the brand Challenge, that is mainly for the metal components. Then we have the brand Helicord, is our factory based in India. And then we have Sati, that is another factory mainly focused on the metal components in Italy, and Jason Group, that is a big group in the United States. Next slide, please. So here you can see our footprint of the power transmission belt worldwide. As I mentioned before, over 170 manufacturing and sales service points and in over 40 countries. Next slide, please. Here, a little bit of our history. Megadine was founded in 1957 by Corrado Tadolini in Italy, where we still have our headquarters. And then, as you can see, we had, during the years, a lot of acquisition in the 1980s, in the 1990s, in 2000, but the main one is in the 2018-2019, the acquisition of Amiral Beltec, leader company of the conveyor belt, and Megadine, leader company of the power transmission belt, by Partners Groups. And after the merger, the company changed the name in Ammega. After that, we start our journey with these both company, Amiral and Megadine, under the same umbrella. Next slide, please. Yeah, Megadine provide, of course, a full range of power transmission belts and all the components related to the belt system and industry segment. Here you can find some information about our product solution that is including the timing belt, as I mentioned before, polyurethane and rubber. We have all the full range that you can find in the market. Truly endless belt, open end belt, jointed belt. Any question from someone? No, sorry, Mr. Okay. And then we have our range of rivet belt, also the rivet belt in polyurethane and in rubber. Then we have the service tools like tension device, belt tension, flat belt, polyurethane and rubber, engineered belt and specialty belt. Special belt customized according to the request of the customers, with special cover, special drilling, special reworkings that we can do according to every single request of the customers. Then, as I say, we have the fluid power that are mainly the hoses. Then we have V-belt,
all the range of raw wedge, classical V-belt, and then metal drive components, all the pulleys, bars, and clamping plates. So we are able to offer to the market the full solution for the belt transmission. Here, just to give you an idea, we have some of the main industry that we are supplying our products. Can be aluminum extrusion, automotive, tobacco, textile, robotics, food, machine tools, material handling, elevators, energy industry, packaging. We are covering almost all the industry with our products. Okay, what it makes us a great business partner? We can basically stay on these key 5 pillars. We have a very strong sales and customer service that is covering worldwide all the countries. Then we have a lot of CSC that they are keeping stocks, and so we can offer a very good distribution. So we are present worldwide. Then we have the e-commerce, where all the customers, they can place the order online, they can track and monitoring the order in our online shop. Then we have the dedicated OEM teams and also R&D that always work together to develop new customer and develop new products. Ini Pak Rizal, dari yang 41 sampai 45 format. Then I want to give here an overview of Ammega. And as I mentioned before, Megadine is one of the 12 products brands in the portfolio of Ammega. As you can see here from the slides, Ammega Group is divided mainly into 2 segments, the conveying solution and the power transmission solution. In the conveyor solution, we have Amiral Beltec, that is the main brand and the main products for the conveyor belts, and we also have Kemprine, Green Belting, Sampla, that is another company for conveyor belt from Italy. Then we have Raplon and Uni for the modular belt. For the power transmission solution, the main one is Megadine, and then we have Challenge, Sati, and Jason. As you can see, under the umbrella of Ammega, we have a very wide range of products and brands. Okay, here during this webinar, we're gonna talk specifically for the drive solution for the fin fan coolers in the oil and gas application. And now I will let my colleague Eru to go through all these slides. And please, Eru, the floor is yours. So I would like to say thank you very much for Master Shipta for organizing this webinar and to inviting us. Thank you very much. Very much, Mr. Stefano. Okay, thank you very much, Stefano. And sorry, but I'm traveling, so I'm not sure if I can attend all the meeting. I will try to attend as much as possible according to the flight schedule. Okay, Mr. Stefano and Flight. Okay, thank you. Terima kasih, Mr. Stefano. Dan selamat siang untuk Bapak-Bapak dan Ibu semua. Sorry, Bu Viva and tim, ini dengar suara saya ya? Pak, dengar Pak. Dengar Pak. Halo, dengar ya? Iya. Oke, terima kasih seperti yang disampaikan Mr. Stefano tadi.
Dan tema yang diambil dari Mas Cipta Sentosa untuk webinar hari ini tentang maximizing uptime in mining oil and gas with advanced belting solution. Baik, kita akan bahas untuk salah satu aplikasi yang seperti disebutkan di Stefano tadi, kita ada di oil and gas. Ini untuk aplikasi oil and gas yang bisa kita support antara lain di aplikasi di mud pump, cell shaker, sear pump, wellhead compressor, pump jack, offshore bunker pump, ACHE atau fin-fan dan fracking pump. Kemudian untuk customer benefit yang kita berikan untuk customer di oil and gas ini, yang pertama untuk increase equipment uptime, artinya kita bisa untuk reduce downtime dan untuk meningkatkan lifetime dari belt yang kita support. Kemudian untuk yang kedua, lower total operating cost, ini untuk mereduce cost operasi. Sebenarnya misalkan kalau misalkan 1 tahun biasa ganti bel 2 kali, sekarang kita diubah ke ganti bel 1 kali, berarti kita bisa total operating cost-nya bisa turun dan downtime-nya pun juga kita bisa reduce. Kemudian improve reliability in critical application, kemudian safety process continually, dan optimize energy industry operation worldwide. Nah, ini yang nanti akan kita jelaskan di slide setelah ini. Kemudian maaf, sorry, ini ada problem di headphone. Untuk selanjutnya ini Megadin advantage atau keuntungan apabila kita menggunakan Megadin. Yang pertama, yang di aplikasi untuk oil and gas, kita bisa oil and heat resistant teknologi, artinya kita lebih tahan ke minyak dan panas. Kemudian anti statik, yang ini kemungkinan belum dipunyai oleh brand yang lain. Kemudian resource maintenance dan lifetime yang lama, kita bisa aplikasi untuk high load dan high power. Kemudian untuk complete resistant, artinya kita bukan hanya menyuplai timing belt, kita ada pulley, aksesoris, dan yang lain. Kemudian untuk reliable performance and in offshore and offshore operation. Nah, ini Bapak Ibu untuk beberapa aplikasi di oil and gas, antara lain di drilling mud pump, shell shaker, sear pump, kemudian di wellhead compressor, di pump jack, kemudian di offshore bunker pump, kemudian di ACHE application yang kebetulan untuk beberapa aplikasi kita sudah suplai bel ini lewat Mas Cipta Sentosa di aplikasi yang di fin-fan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan ditambahkan oleh Bu Viva juga untuk live session ini. Kemudian seperti yang disebutkan Mr. Stefano tadi, untuk di aplikasi ini kita support untuk di metal drive komponen, kita akan pakai brand Challenge, kemudian ada V-Bell, baik itu V-Bell wrap dan juga raw edge dan juga banded bell. Kalau banded bell biasanya itu untuk ya di aplikasi kompresor, kemudian di transmisi kita ada timing belt, baik itu material PU dan juga dari rubber. Kemudian untuk khusus di aplikasi oil and gas ini kita akan segregation atau kita punya belt yang bisa kita aplikasikan untuk aplikasi di oil and gas. Yang pertama, kita ada timing belt yang grade silver dan gold, kemudian ada titanium, dan ada juga yang V-belt baik yang raw edge maupun yang wedge belt. Sebenarnya Bapak Ibu, kita untuk timing belt ini kita punya beberapa grade, ada yang standar, RPP standar, kemudian ada silver,
ada gold, dan ada titanium. Nah, kebetulan untuk aplikasi oil and gas, emang karena dia ada speed dan juga load, kita rekomendasikan untuk pakai minimal di silver atau untuk yang high. Jadi pakai yang titanium. Ini beberapa perbedaan antara gold dan juga titanium, Bapak Ibu sekalian. Untuk yang silver dan gold, untuk piece kita komplit ada 8M, 14M, kemudian untuk titanium juga sama, kita ada 8M dan 14M. Kemudian beda di tension code-nya, kalau yang di silver gold dan silver dan gold 2 ini kita pakai fiberglass, kalau titanium kita full pakai 100% karbon. Kemudian kita ada metal drive komponen seperti pulley, baik itu timing pulley, V-bell pulley, dan juga untuk clamping seperti ini. Nah, ini sebagai gambaran untuk belt, timing belt yang grade titanium, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk aplikasi di FinFET dan brand yang kita tawarkan, baik itu gold, silver, dan titanium, kita semua anti statik, itu berdasarkan ISO 9563, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk beberapa aplikasi yang di FinFET, baik itu bisa di refinery, di petrochemical plants, LNG, offshore platform, kemudian onshore process plant, dan juga untuk power jet-nya. Dan ini di aplikasi untuk FinFET, beberapa kita bisa pakai silver, bisa pakai gold, atau bisa pakai titanium. Nah, ini keuntungannya kalau kita di silver, di high speed capacity, high precision drive, anti static, kemudian kalau titanium ini lebih ke high load kita, ini ya computer drive package, high stability and resistant, juga long life cycle, atau untuk akhirnya nanti kita bisa cost efficiency. Kemudian karena di oil and gas, terutama di FinFET itu dia untuk work hours-nya dia kerja di 24 jam per hari dan seminggu full, juga ambient temperaturnya yang cukup tinggi, kemudian kontaminasi dari lingkungan, baik itu dust, kemudian oil, water, dan segala macam, kemudian akses maintenance-nya yang tidak gampang, dan downtime yang kalau dia ada downtime mungkin dia akan memerlukan waktu yang agak panjang dan cost-nya perlu yang tinggi. Makanya kita tawarkan untuk produk di Megadin untuk yang titanium ini. Dan ini masalah-masalah yang biasa dihadapi di FinFET-nya di oil and gas, ya well patah, kemudian misalignment pulley, vibration, kemudian reduce efficiency, kemudian sering pergantian bel. Kemudian yang dari pikiran kita bisa tawarkan, yang pertama kita tawarkan belt yang mempunyai kualitas atau high performance yang bagus. Seperti yang kita sebutkan tadi, kita tawarkan ada silver, ada gold, dan ada titanium. Kemudian kita tawarkan pulley yang baik kita custom pulley maupun yang standar pulley. Kemudian matching pulley, ya, kita sesuaikan antara tipe belt dan juga tipe pulley-nya. Dia technical support dan kita bisa support ke customer, baik itu untuk redesign, kemudian untuk kalkulasi, dan juga untuk pemasangan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk keuntungan dari belt salah satunya yang grade titanium, ini capability, high power transmission, kemudian umur yang panjang, bisa mereduce maintenance, kemudian performa yang bagus, dan stabil operation di high load, kemudian bisa mereduce noise dan juga vibrasi. Ini yang didapatkan oleh customer, bisa lifetime yang lebih panjang, kemudian lower maintenance, artinya
Untuk maintenance biasanya kalau, setahun bisa ganti bel 2, 3 kali, kalau sekarang ganti bel 1 kali, kemudian yang butuh waktu 4 jam, 5 jam, sekarang, 1 jam cukup. Berarti kita bisa untuk me-reduce cost maintenance-nya. Kemudian reliability improvement operasional. Nah, ini Bapak untuk, compare dengan kompetitor kita yang sudah titanium. Kalau titanium kita, yang pertama kalau dibandingkan dengan other brand kita sudah anti statik, kemudian, kita improve the durability dan efficiency for our total cost ownership. Kemudian, temperatur kita bisa sampai, untuk shock temperatur bisa 150 derajat. Kemudian untuk better flexibility, ini yang, umumnya ditemui di, beberapa customer oil and gas. Untuk, brand yang lain lebih noise. Kemudian kita develop di titanium ini untuk me-reduce, noise. Kemudian untuk yang titanium ini Bapak Ibu, ini, materialnya dari untuk bell body dia dari HNBR, kemudian, temperatur minus 40 derajat sampai 120 derajat, dan untuk, windbag artinya untuk yang slot temperatur bisa sampai 140 derajat. Kemudian high resistant untuk, mineral oil dan juga abrasion. Kemudian untuk performance kita, untuk desain ini untuk, RPC pulley atau RPC profile, dan RPC profile ini kita bisa aplikasikan ke HTD, pulley, RPP, dan PCGT profile. Tadi untuk, misalkan untuk sebelumnya pakai brand lain, untuk interchange ke titanium kita tidak perlu pengganti pulley, jadi untuk, bisa plug and play. Kemudian cord atau, kalau tengahnya ini kita 100% dari karbon. Dia bisa under-static and dynamic operation, kemudian dia maintenance free, artinya tidak memerlukan retention, kemudian, dual spiral SNZ. Spiral NZ ini maksudnya untuk cord-nya ini kalau sistemnya cord ya ada kayak kulir anyaman. Nah, SNZ ini sistemnya kalau S dia arahnya ke kanan, kalau Z arahnya dia ke kiri. Jadi lebih stabil untuk di speed yang tinggi. Kemudian untuk, di giginya kita ada tambahan, ini kayak semacam film atau ini special film provide, di luar ini ada tambahan ini special film provide, dan ini bisa untuk me-reduce noise dan juga, vibrasi, untuk me-reduce noise dan vibrasi. Kemudian termasuk friksi dan juga, mengurangi cepatnya, pulley, artinya, ausnya pulley dia bisa berkurang. Kemudian ini untuk profil pakai RPC, pitch-nya, 8M, 14M. 8 ini dia menunjukkan jarak antar giginya, kalau 8M dia 8 milimeter, kalau 14M dia 14 milimeter. Kemudian untuk panjang, dari 248 sampai 4.400 milimeter untuk 8M, kalau untuk 14M dari 994 sampai 4.956 milimeter. Untuk lebar bisa menyesuaikan nanti untuk, permintaan. Nah, ini untuk pulley, selain, bel kita juga sebagai pulley. Ini untuk standar pulley, baik itu pulley, untuk V-bell dan timing bell. Untuk timing bell kita selain, bore, kita juga ada yang taper lock atau taper bus untuk, biasanya kita sebut. Nah, ini untuk, perbandingan grade yang kita punya Bapak Ibu, kita untuk timing bell tipe RWP ini kita ada grade yang standar, ada yang, silver,
gold, dan juga titanium. Nah, ini perbandingannya bisa kita lihat kalau dari sisi sebelah kiri ke kanan, kalau yang paling kiri ini dia standar, ini kita bisa asumsikan kalau misalkan tipe yang standar pakai lebar 100 mili, kalau yang titanium mungkin hanya pakai lebar 30 mm. Jadi kenapa kok kita sebut bisa reduce maintenance, reduce performance, juga menaikkan durability. Artinya kalau misalkan sebelumnya pakai yang standar, pakai puli yang lebarnya 100, kemudian kita interchange ke titanium yang lebarnya hanya 30 mm, berarti yang pertama untuk pulinya jadi lebih kecil, itu efeknya nanti ke beban bearingnya akan lebih kecil. Kemudian karena beban bearingnya kecil, untuk putaran tinggi, temperatur bisa reduce, kemudian noise-nya juga bisa kita tekan. Ini perbandingan ini yang standar, ini yang silver, gold, dan ini yang titanium. Ini untuk durability test dari brand kita, titanium, dan juga kompetitor. Untuk 8M kita masih lebih bagus, kemudian 8M juga lebih bagus. Ini kalau kita punya sistem tes durability test di laboratorium kita, Bapak Ibu sekalian. Sama ini yang gold dibandingkan kompetitor, dari 4 kompetitor kita masih lebih baik. Juga yang 14M dari 4 kompetitor kita masih yang terbaik juga. Ini yang silver sama dari dua kompetitor ini kita lebih bagus, dan juga untuk yang tipe 14M sama kita masih lebih bagus dari kompetitor yang lain. Ini untuk antistatik, kita mengacu di antistatik ISO 9563, ini bukan internasional untuk antistatik, dan ini biasanya dibutuhkan untuk aplikasi di oil and gas. Untuk bel ini sebenarnya tidak hanya diaplikasikan untuk oil and gas, Bapak Ibu, ini bisa diaplikasi untuk selain oil and gas, kayak di gelas industri, di mining, kemudian di food, di steel, kita bisa aplikasikan semua. Tergantung nanti untuk kita cek load dan beban yang ada di mesin tersebut. Ini key point dari bel yang kita tawarkan, titanium. Jadi kita tidak hanya produk, tapi kita buat untuk solusi. Yang pertama, kita problem kalau ada yang problem noise, antistatik, bel life yang butuh umur panjang, yang kita tawarkan untuk yang titanium. Kemudian untuk standar yang kompetitor, yang material dari uretan, dibandingkan mereka kita lebih fleksibel di aplikasi, dan juga kita yang paling dibutuhkan di oil and gas adalah antistatik, dan kita ada untuk antistatiknya. Kemudian high durability, kemudian lower maintenance cost, dan operation disruption seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian ini beberapa aplikasi, contoh aplikasi yang sudah kita pasang, ini pakai bel kita. Yang pertama ini di Vinfan ini, Bapak Ibu, ini untuk yang di Vinfan kita pakai yang gold 14M, yang ini lebar 40, panjangnya 3850. Ini beraplikasi. Ya sama, ini pakai silver juga. Ini kebetulan masih silver 2, kalau sekarang kita sudah develop ke silver 3. Nah, ini untuk silver 3 seperti yang kita jelaskan tadi. Ini Bu untuk Bapak Ibu. Silver 3 kita untuk base materialnya dari rubber, kemudian coat-nya dari glass coat, kemudian efisiensi lebih besar, lebih bagus daripada silver 2 yang sebelumnya kita pakai. Kita sebelumnya pakai silver 2, dan sekarang sudah silver 3. Kemudian temperatur lebih bagus, kemudian interchange
dengan pulih HDD dan RPP, kemudian high durability lebih bagus dari silver 2 dan silver yang pertama. Ini untuk struktur beltnya. Kemudian ini yang untuk dari belt, yang pertama dari body untuk sisi luar dia dari rubber, kemudian sisi kirinya juga dari rubber, kemudian untuk coatnya dari glass coat. Untuk yang sisi dalam kita ada external special film, ini untuk reduce anti friksi dan juga noise dan juga untuk anti static. Ini belt body dari silver 3, ini untuk range temperaturnya minus 25 sampai 85 untuk yang withstand peak atau shock temperatur bisa sampai 100 derajat. Kalau tadi yang titanium dia bisa sampai 140 derajat. Kemudian ini standar part number 1400 SLV3 14M55 1400 karena dia panjangnya adalah milimeter, dia 1400 mm. SLV3 dia family atau tipe kita di silver 3, kemudian 14M, dia pitch atau jarak antar giginya dia 14 mm, kemudian 55 ini adalah lebarnya, adalah milimeternya ini 55 mm. Untuk part number ini di semua brand basicnya sama Pak Bibi. Tadi kalau misalnya brand lain dia 1400, tergantung nanti kalau dia pakai grade yang lebih bagus, dia seperti yang halo, sorry Bu Viva dan tim, masih dengar suara saya? Putus-putus. Tadi sempat putus, ya. Oh sekarang? Udah aku ya? Halo? Aman. Terdengar jelas Pak, silakan Pak Heru untuk dilanjutkan. Oke, siap. Karena ada notifikasi untuk problem di suara ini, bukan, sorry. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini tepat number dari silver. Nanti kalau gold dia ada GLD, kalau titanium ada TTM. Kemudian ini yang gold, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang coat ya dari glass, kemudian high efficiency. Ini pengembangan dari gold, ini sudah gold 2, ada gold 2. Jadi dia untuk material sama sebenarnya dengan silver 3, cuma beda di coatnya. Ini untuk material dari gold. Yang membedakan di nomor 3 ini Bapak Ibu, yang ini untuk coatnya ini ada glass coat, untuk yang gold 2. Untuk external film masih sama dengan silver 3 karena ini untuk mereduce friksi, noise dan juga untuk anti static. Untuk part number sama, kalau misalkan silver ini SLV, kalau gold GLD, kalau titanium dia TTM. Kalau yang RPP standar satu. Mohon maaf Pak, tadi ada yang unmute. Oke. Nah, ini untuk saya ulangi lagi, ini nomenklatur penamaan dari gold. GLD ini artinya gold 2 ini kita sudah masuk ke gold yang kedua, 14M ini dia pitch-nya, 14 jarak antar giginya 14 meter, 55 dia lebar beltnya. Nah, ini untuk perbandingan antara silver dan silver 2, silver 3, silver 2, sorry. Untuk tipe 8M, untuk silver 3 ini 22% lebih tinggi dibandingkan silver yang 2. Kemudian 14M, kita 14% lebih tinggi dibandingkan yang silver 2. Ini yang gold, antara gold 2 yang dengan gold yang pertama, kalau 8M
tipe 8M Gold 2 ini lebih bagus 14% dibandingkan dengan Gold yang pertama. Dan untuk tipe 14M 11% lebih bagus daripada Gold yang pertama. Nah itu komparasi indeksnya, Bapak Ibu, untuk antara ini satu brand semua Megadin, ini yang Imperial, ada yang satuan inci, ini yang RPP standar, ini yang silver, ini yang gold, ini yang titanium. Jadi untuk yang performanya, kalau RPP standar dibandingkan titanium, titanium ini hampir ini ya 200, hampir 5 kali lipatnya untuk perbandingannya. Kemudian ini alasan kenapa kita pakai membeli silver 3 dan gold 2. Ini yang pertama untuk cost kompetitif, high performance dibandingkan dengan komputer yang lain. Kemudian baik silver 3 dan gold 2 ini semua anti statik. Kemudian tensile strength-nya lebih bagus dibandingkan dengan kompetitor dan juga varian kita sebelumnya. Ini yang paling penting, kita interchangeable, artinya kita bisa interchange, kita bisa plug and play dengan HDD dan RPP putih standar. Jadi kalau untuk pergantian bel kita tidak perlu penggantian puli, jadi langsung plug and play. Awalnya dia pakai HDD, kita bisa langsung interchange ke tipe RPP ini. Ini untuk sertifikasi, kita ada sertifikat ISO, kemudian Quality Management System atau UMS, kita mengikuti standar ISO 901 dan 14001. Kemudian ini untuk di sosial media, kita juga tersedia di LinkedIn, ini ada Amega, Megadin, Amaral Beltec, dan Jason Industry. Kemudian di platform X, kita ada nama Megadin dan Amaral Beltec. Kemudian di YouTube, kita ada Amega, Megadin, dan juga Amaral Beltec. Demikian itu Bapak dan Ibu sekalian untuk materi yang kita sampaikan. Tentu ya, ini ada tambahan. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin mengetahui semua produknya Megadin, nanti bisa diakses di www.megadin.com. Sudah ada komplit. Ya. Bentar. Akan saya tunjukkan untuk di website kita. Ini kelihatan Bu ya untuk yang website kita. Kelihatan Pak. Ya, ini nanti untuk all produk kita bisa diakses di ini www.megadin.com. Kalau EN ini dia untuk bahasa kita pilih. Ada komplit mulai dari US, Kanada, Brasil, Cina. Kemudian untuk produk, ini ada timing bell, ada V-bell, flat bell, rebel, engineering bell, kemudian metal product, chain dan modular. Untuk industri, nanti kita komplit juga. Ini nanti bisa diakses mulai dari aluminium sampai hygiene. Kemudian untuk product knowledge, umumnya ini resource dari software kita ada. Ini untuk perhitungan atau desain, nanti bisa di-download, ini free. Ini bisa download dari sini. Kemudian untuk katalog dan juga brosur juga bisa diakses.
Misalkan di timing bell ada rubber, titanium, tinggal klik, kemudian download katalog. Dan ini semua free dan bisa diakses oleh siapapun tanpa password. Demikian mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai apa yang sudah kita sampaikan tadi, baik dari Mr. Stefano maupun yang baru saja kita sampaikan untuk oil and gas. Monggo. Halo, halo Pak Heru. Halo. Halo Pak Aryo. Perkenalkan, saya Sunaria dari PT Makassar Indonesia. Ciao Ya, Pak. Stefano. Ciao Stefano. Mungkin saya baru pertama ikut webinar ini juga Pak Heru. Jadi Ya, baru tahu Marga Cipta juga di LinkedIn banyak bahas produk terkait dengan produk kontrol ya. Nah sekarang ya. memang saya juga tertarik untuk ikut webinar karena ada beberapa kebutuhan kami Pak Heru. Makanya Ya. mungkin pertama yang perlu saya tanyakan dulu apakah memang produk Megadin Belt ini hanya dikhususkan atau memang spesifik penggunanya atau memang yang tadi dijelaskan oleh Pak Heru itu memang lebih kepada mining dan oil and gas atau memang mungkin bisa general applicable Pak karena memang kebutuhan kami juga ada rencana kebutuhan memang yang sifatnya untuk driving yang timing belt dan untuk yang conveying belt Pak. Jadi mungkin minta penjelasannya Pak terkait beberapa pertanyaan yang tadi pertama apakah memang untuk yang Megadin ini applicable untuk general purpose atau yang keduanya tadi terkait dengan timing bell kami Pak untuk yang timing bell untuk driving dan untuk conveyor belt Pak. Mungkin itu dulu sih Pak Heru. Oke, terima kasih Pak Sendra untuk pertanyaannya. Baik, akan saya jawab Pak Sendra. Karena tadi untuk yang tema yang diberikan MCS untuk oil and gas, kebetulan kita sampaikan aplikasi untuk oil and gas. Tapi bukan berarti kita sublabel hanya khusus untuk oil and gas saja. Jadi kita sebenarnya untuk general industri, Pak Sunaria, seperti di monitor mungkin bisa dilihat, kita semua di segmen industri ada, Pak. Ini otomotif, tire, elevator, sampai food, kemudian packaging, paper print, wood, tobacco, textile, robotic automation, recycling, kita juga ada. Itu Pak sebenarnya jadi kita tidak hanya fokus di satu segmen, kita semua ada. Baik di untuk industri yang seperti Bapak sebenarnya insya Allah kita bisa support juga. Oke, confirm ya Pak Heru ya. Lalu mungkin yang ini Pak, terkait dengan satu lagi paling mungkin Pak. Kami kan memang di lapangan juga ada beberapa problem yang memang sampai saat ini juga masih belum ketemu root cause-nya Pak. Kira-kira dari Mega Cipta ada technical support nggak Pak untuk yang kira-kira visit sambil nanti kita bareng-bareng cari root cause-nya gitu Pak. Sambil mungkin memang kita apakah mungkin yang kami khawatirkan kan kami memang masih pakai brand yang umum di pasaran Pak. Kalau tadi dengar dari Bapak kan ada beberapa grade Max Silver, Titanium ataupun Gold. Nah, ini yang mungkin kami butuh insight dari teman-teman Marga Cipta juga supaya kami bisa dapat solusi dari permasalahan kami, Pak. Itu mungkin perlu dikonfirmasi apakah memang bisa atau enggak, Pak, nanti kira-kira. Oke, Pak Saudara, saya sampaikan bisa, Pak. Nanti bisa dikoordinasikan dengan MCS. Nanti minta tolong ya Bu Viva sama Pak Mistanto untuk dikoordinasi. Kalaupun nanti saya perlu untuk visit ke sana dan jika kita bisa lebih dalam untuk diskusi, bisa Pak Sundara nanti kita bisa agendakan. Oke, terima kasih Pak Heru. Ya. Oke, siap Pak Sunarya. Pak Sunaryo, boleh nanti mengirimkan alamat dan nomor telepon yang bisa kita hubungin
Nanti kita bisa arrange untuk visit langsung ke setnya Pak Sunario. Ya, Bu Viva tolong di note ya, nanti kita untuk bisa follow up. Baik-baik Pak. Baik, sudah banyak sekali Ada yang lain? Ya, ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat kita sih Pak. Beberapa sudah saya pilihin begitu dan beberapa juga sudah ada yang dijawab oleh Mr. Stefano. Tapi mungkin ini basic tapi harus disampaikan ke peserta webinar kita. Keunggulan bentar. dengan merek lain begitu Pak. Sebentar ini kita chat, saya buka satu-satu Bu ya. Sorry saya belum. Ya. Oke. Ini mana dulu ini Bu yang perlu kita jawab? Sudah saya pilihin beberapa, mungkin saya sampaikan langsung ya Pak ya. Yang pertama ini basic dan mungkin peserta kita harus tahu juga gitu dari Ibu Anugrah dari PT 55 Dinamika ya ini. Mungkin keunggulan Megadin dengan brand-brand lain atau dengan kompetitor lain, mengapa Bapak Ibu peserta webinar ini harus memilih Megadin untuk industri mereka gitu. Mungkin bisa disampaikan Pak Heru. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu. Untuk keunggulan kita dibandingkan dengan brand yang lain, seperti yang sekilas kita jelaskan tadi, kita punya beberapa grade, mulai dari yang standar, ada yang tipe gold, ada yang silver, ada yang titanium. Kemudian di antara tipe-tipe itu kita punya beberapa keunggulan sendiri-sendiri. Seperti yang tadi kita ada anti statik, kemudian untuk code-nya kita ada sistem S dan tipe Z. Nanti untuk detailnya akan kita tunjukkan. Kemudian halo Bu? Iya Pak. Iya, oke. Ya, kita punya riff yang komplit. Kemudian kalau secara teknikal nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut karena mungkin ini waktunya yang terbatas ya. Nanti untuk beberapa unggulan seperti itu, seperti yang kalau rubber kita ada oil resistant, kemudian anti statik, kemudian kita punya aplikasi untuk high load, kemudian untuk code-nya kita spesialis di kelas code ada, seperti karbon itu yang tidak dipunyai oleh brand yang lain. Kemudian untuk yang view kita nanti ada sendiri. Atau mungkin nanti untuk pertanyaan bisa dikompel ya, Bu. Kalau Anda pertanyaan cukup, nanti akan kita jawab by email. Iya. Baik, terima Ada kasih lagi, Pak. Bu? Ada Pak, ada. Nah, mungkin Pak bisa dijelaskan kembali begitu meskipun tadi waktu pemaparannya sudah disampaikan oleh Pak Heru terkait gold dan titanium. Jadi ada beberapa tingkatan ya Pak ya, RPP, gold, titanium dan silver kalau ya tadi. Nah, mungkin ini pertanyaan dari Pak Lulut Waloyo. Secara tension itu lebih kuat mana Pak? Mungkin di sini masih ada Pak Lulut Waloyo ya. Mungkin bisa disesuaikan untuk aplikasinya di industri apa begitu kali ya Pak ya. Gitu. Tapi mungkin secara general bisa Pak Heru sampaikan antara gold dan titanium itu secara tensinya lebih kuat mana, gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih. Ini secara saya sampaikan kalau untuk yang perbandingan gold dan titanium secara spesifikasi untuk break tensionnya itu lebih bagus yang titanium. Nah itu datasheet nanti bisa di note Bu, nanti kita bisa kirimkan. Jadi breaking strength-nya nanti bisa dilihat antara gold dan titanium. Tapi secara spesifik lebih bagus titanium. Oke, secara tension lebih kuat titanium ya Pak Lulut Waloyo ya. Ya. Ini dari Ibu Tanti PT Maselin Pak mungkin bisa dijelaskan kembali gitu karena kan mungkin Bapak Ibu itu belum paham begitu untuk
pergantian beltnya secara periodik atau bisa dipakai lebih awet gitu. Mungkin ketika Pak Heru menyampaikan bahwa belt ini lifetime-nya lama dan lain-lain sebagainya, tapi juga mungkin perlu disampaikan untuk pergantiannya gitu ya Pak ya. Dari Ibu Tanti PT Michelin Engineering Indonesia, timing belt apakah pergantiannya harus diganti secara periodik atau bisa dipakai lebih awet daripada timing belt merek lain begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan durasi waktunya sesuai dengan pengalaman Bapak gitu. Silakan Pak Heru. Oke Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik Bu, untuk perawatan belt sebenarnya seperti yang kita jelaskan tadi, kita tawarkan untuk solusi. Artinya kalau misalkan sekarang kan Ibu sering ganti belt, kan 3 bulan belt putus ganti, 3 bulan belt putus diganti. Nah, kita tawarkan solusi untuk belt yang performa lebih bagus. Sebenarnya kita ada standar untuk secara teoretikal untuk penggantian, tapi itu tergantung di aplikasi, kita tidak bisa prediksi karena di beda tempat, beda aplikasi, dan juga beda untuk lifetime-nya. Dan untuk perawatan belt itu yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu kesesuaian antara belt dan puli. Jadi kalau tipe beltnya 8M, pulinya juga harus 8M. Atau kalau V-belt, kalau tipenya SPA, pulinya juga harus tipe SPA. Kemudian yang kedua, alignment puli. Dari puli itu harus alignment. Yang ketiga, tension. Saat pemasangan belt, kita harus perhatikan untuk tensionnya. Sebenarnya kita ada standarnya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi untuk itu untuk perawatan belt, yang pertama yang terpenting memang kesesuaian antara belt dan puli, kemudian alignment puli, dan tension. Itu secara umum untuk perawatan belt. Kalau untuk pergantian belt secara periodikal, ya kalau misalkan rusak ya harus diganti. Tapi secara maintenance, kita untuk mereduce maintenance, nanti arahnya kita harapan kita adalah based on time, jadi bukan based on kerusakan. Jadi misalkan kita sudah bisa prediksi bahwa misalkan 1,5 tahun itu harus ganti, jadi ada ke situ. Nanti untuk mereduce downtime nanti. Baik Pak Heru, terima kasih ya. Mungkin dari Ibu Viva, dari tim kami ada mau menambahkan? Ya, untuk Ibu Tanti ya, tadi kan menanyakan tentang periodik penggantiannya. Nah, untuk penggantian timing belt sendiri di industri itu tidak ditentukan hanya karena umur kalender aja. Karena kombinasi jam operasi, kondisi lingkungan, dan inspeksi kondisi belt itu yang paling penting. Tanda-tanda di mana belt biasanya harus diganti itu misalnya retak pada gigi, kausan gigi yang berlebihan, terus kerusakan lapisan nylonnya, kerusakan tarikan atau cord failure-nya, sama missing tips-nya. Jadi yang dipentingkan di sini tetap harus ada inspeksi untuk kondisi belt. Untuk menentukan periodik penggantiannya kita tidak bisa melakukan secara umur kalender aja gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Viva. Jadi tidak bisa kita ambil secara general begitu ya Bu Tanti tadi yang bertanya, karena memang ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, mungkin seperti tadi yang sudah di-mention oleh Pak Heru, tergantung dengan pulinya atau mungkin mesinnya dan lain-lain. Begitu ya Pak Bu Tanti ya. Nah berikutnya Pak Heru ada pertanyaan Pak Setiawan ya. Sejauh mana penggunaan belt anti-statik ini bisa mendukung keandalan mesin serta mengurangi potensi downtime akibat gangguan kelistrikan statis, Pak. Jadi secara spesifik gitu, bagaimana belt kita ini bisa mendukung keandalan mesin serta mengurangi potensi downtime dari gangguan listrik gitu. Silakan Pak Heru. Ya ini mungkin sekilas saya lihat pertanyaan sama dengan yang di Pak Aris Munandar juga ya. Ini mengapa sifat anti-statik pada belt transmisi menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan operasional di lingkungan mesin industri.
Nah, ini sudah dijawab oleh Mr. Stefano juga. Itu Alistatic Properties sangat penting karena menjaga dan juga discharge of non-static electricity, reducing the risk of spark, dan reducing untuk kayak percikan api, kemudian kerusakan equipment, faktor api, kemudian ini yang penting bisa menghindari material dust, eksplosif, dan atmosfer. Artinya dia lebih ke safe untuk dari fire explosive. Ini sudah dijawab oleh Mr. Stefano. Hello, everyone. I would like to say that I already replied to many questions in the chat, so you can find my reply. I would like to say that I have to leave now because I'm in the airport. So I would like to say once again, thank you very much. And if you have any additional question, please feel free to send to us and we're gonna reply. Thank you very much to everyone. Thank you, Mr. Stefano. Ya. Thank you. Ya, thank you, Stefano. Ya, ini untuk beberapa pertanyaan yang masih dijawab sama Mr. Stefano, dan ini untuk beberapa pertanyaan yang belum dijawab, nanti bisa dikompil dan saya akan jawab. Ini salah satunya yang belum dijawab, bagaimana metode penyimpanan yang benar agar tidak merusak struktur gigi bel. Nah, ini Mr. Stefano juga sudah kasih link, nanti kita bisa diakses ke link yang dikasih, nanti sudah dijelaskan untuk cara penyimpanan bel yang benar. Kita sudah menyiapkan beberapa produk Megadin ya, Pak Bu. Mungkin kita akan langsung show ke Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu bisa melihat langsung belt-belt kami begitu ya, Pak Bu ya. Ya, silakan Bu Viva dan tim untuk demo produk Megadin. Ya, untuk ini kan tidak, karena kita tadi membicarakan mengenai untuk belt yang oil and gas dan mining, dan saat ini yang akan kita tampilkan itu adalah produk-produk yang memang sangat direferensikan untuk industri di oil and gas dan mining. Yang kami bawa ini kan tadi yang dibicarakan adalah untuk RPP, di mana RPP itu kan ada dimulai dari RPP blue, silver, gold, dan titanium. Tetapi yang kami bawa yang mulai dipakai untuk di industri oil and gas adalah kita mulai dari RPP silver ini RPP silver, bisa kelihatan ya. Ya, ini RPP silver, dan sekarang di industri yang kita bawa kan adalah RPP silver 3. Yang tadi diinformasikan oleh Pak Heru adalah di silver 2, dan untuk item yang ada di gudang kami sendiri, kita sudah mempunyai stok yang terbaru di RPP SLV 3. Nah, untuk SLV 3 tadi, untuk aplikasi dan penggunaannya juga sudah diterangkan melalui informasi yang disampaikan oleh Pak Heru. Dan di atasnya untuk RPP SLV 3 ini kita memiliki untuk RPP Gold. Nah, untuk RPP Gold sendiri itu kita sudah punya stok di RPP Gold 2. RPP Gold 2, kita sudah ada stok di RPP Gold 2, sehingga beberapa customer juga ada yang sudah mendapatkan stok di RPP Gold 2 ini. Mungkin di lapangan juga mengatakan kenapa RPP Gold 2 terasa lebih keras daripada RPP Gold 1. Nah, informasinya adalah untuk RPP Gold 2 sudah dilakukan banyak perbaikan atau perubahan, di mana core-nya itu mereka akan lebih kuat dibanding dengan RPP Gold yang biasa ini. Dan yang terakhir adalah di RPP Titanium. Nah, di Titanium ini dia sebenarnya lebih enteng dibanding yang lain, tetapi dia merupakan belt yang tertinggi, di mana di sini dia memiliki banyak sekali feature-feature yang lebih bagus daripada RPP Gold, di mana lapisan untuk anti-statisnya dia juga filmnya juga dia lebih tebal dan lebih bagus, core di dalamnya.
Nah, ini akan disarankan untuk kondisi-kondisi yang ekstrim, terutama di industri oil and gas yang seperti fin and fan-nya yang benar-benar ekstrim ya, di mana ada siraman air, ada cuaca yang ekstrim, terus ada kondisi-kondisi yang membuat kalau dia tidak mempunyai lapisan film antistatis yang tinggi, beltnya juga mudah retak. Karena di sana kan ketika ada proses aplikasi itu, belt ketika kena air, dia materialnya rubber, dia akan gampang pecah dan akan gampang putus. Ini akan mengurangi kekuatan belt itu sendiri. Dan selain dari belt untuk antistatis, kita juga punya beberapa custom belt. Hanya saja untuk custom belt ini yang kita butuhkan adalah kita tidak ready stock ya. Jadi untuk belt-belt vakum, untuk belt-belt yang biasa digunakan untuk packaging, yang kita butuhkan di sini adalah ketika kita atau customer membutuhkan untuk belt-belt vakum seperti ini, kita harus benar-benar mencari drawingnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak melihat drawingnya, hanya melihat gambarnya saja, kita membutuhkan beberapa spek-spek, di antaranya satu, untuk hardness-nya ini dia berapa, itu akan mempengaruhi daya ketika mereka running untuk menyedot packaging itu sendiri. Terus untuk bentukannya macam-macam, nanti kita akan bisa share kalau ada yang menginginkan untuk mengenai belt vakum, bisa diinformasikan melalui chat dan akan kita email untuk data lebih komplitnya lagi putar belt vakum. Nah, nanti ada bentuk profilnya. Nanti di sini juga ada bentuk di sini profilnya juga berbeda untuk beltnya. Jadi masing-masing kita, kalau ada juga customer yang membutuhkan belt vakum, kami tetap harus membutuhkan sampel belt existing untuk kita drawing dan kita bisa memberikan inquiry atau quotation harga. Dan yang lebih lengkap lagi adalah keunggulannya dari Megadin sendiri untuk lapisan cover belt. Kita memiliki banyak sekali macam-macam lapisan cover belt. Untuk lapisan cover belt ini sendiri itu tergantung kebutuhan dari masing-masing industri. Nah, ini merupakan keunggulan besar dari Megadin dibandingkan dengan brand-brand lain juga. Dan untuk mengetahui apa macam-macam fungsi cover ini, kita harus menyesuaikan dari industri yang ada di customer masing-masing. Misalnya, dia industri untuk keramik, dia industri untuk makanan, atau dia industri untuk kaca. Semuanya akan mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan mempunyai kebutuhan cover yang berbeda-beda. Nah, untuk tepatnya menggunakan cover yang seperti apa, akan lebih baik jika kita diinformasikan dari data lapangan yang ada di data lapangan ketika begitu digunakan. Ya untuk transfer apa, ya untuk fungsinya apa, sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat apa untuk cover itu sendiri. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Oke, sebagai tambahan Bu Viva ya, mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, memang untuk belt yang Bu Viva buka tadi, untuk yang engineering belt, artinya dia untuk kayak packaging, memang kita belum bahas detail untuk masalah ini karena nanti kita fokus ke rubber timing belt yang biasa diaplikasikan di oil and gas. Ya. Ya, Bu Viva, ada pertanyaan dari Pak Rijal ya. Terkait pelenturan belt ini memungkinkan penggunaan research Adler dengan diameter yang lebih ekstrim dibandingkan belt non Megadin terkait pelenturan begitu ya. Mungkin Pak Heru atau Bu Viva yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Rijal. Silakan mungkin dari Pak Heru terlebih dahulu, Pak. Ya, Bu, terima kasih Pak Rizal. Untuk pertanyaannya, apakah kelunturan belt memungkinkan penggunaan reverse idle dengan diameter yang lebih ekstrim? Ya, untuk reverse idle dan juga diameter pulley, driven dan driven-nya, kita ada standar, Pak Rizal. Tadi kita tiap belt berbeda, nanti kita bisa suggestion untuk minimum diameter idler atau pulley-nya. Seperti itu, Pak.
Jadi harus tahu terlebih dahulu begitu ya Pak ya, Ya, untuk kurangnya. Ini tadi apel berbeda. Oke. Ada pertanyaan lanjutan yang mungkin bisa kita, sebelumnya Bu Viva mau nambahin dulu. Kurang lebih hampir sama seperti yang Pak Heru sampaikan, bahwa untuk reverse idlernya itu masing-masing belt itu tergantung pada tipenya, karena kan di sana kan ada proses pembengkokan berlawanan arah ya. Jadi kita harus tahu secara detail data teknik yang ada di lapangan. Oke, mungkin nanti Bapak Ibu bisa disampaikan terkait pertanyaannya, nanti kita akan jawab ya. Nanti saya akan share link form atau ya nanti saya akan share link di kolom chat ya Pak Bu ya. Berikutnya ya Pak, satu pertanyaan lagi ya Pak Heru ya, jadi Pak Lulu Paloya nih. Jadi beliau tertarik dengan belt Megadin ini. Selama ini metode yang kami pakai adalah belt ditekan sekitar 2% dari panjang bentangan. Kalau Megadin lebih fleksibel, dengan metode yang kami pakai, apakah tidak ada efek negatif terhadap belt Megadin? Karena secara logika belt Megadin akan lebih ketarik begitu, Pak Heru. Ya, untuk tension sebenarnya kita ada perhitungannya untuk Pak. Jadi bisa pakai alat dan bisa pakai metode yang Bapak gunakan. Itu nanti hasilnya nggak akan beda jauh. Dan itu nggak masalah dipakai di Bapak, karena walaupun kita lebih fleksibel, tapi untuk code-nya kita sudah kalau dari timing belt kita sudah fiberglass dan karbon. Kalau untuk V-belt kita sudah polyester. Jadi itu nggak masalah untuk metode yang Bapak gunakan. Itu sudah dari ini. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Baik, link sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu isi terlebih dahulu. Nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu terkait kebutuhan-kebutuhan yang ada di industri Bapak Ibu semuanya. Ternyata masih ada pertanyaan dari Asahimas ya, Pak Revindo. Bu Viva dan Pak Heru izin bertanya, untuk standar penyimpanan tekukan belt. Seingat saya tipe 8M maksimal di berapa? Apakah boleh di-share filenya, Bu? Nah, nanti secara personal mungkin akan kami share ya. Sudah ada di kolom itu. Share untuk ya, untuk Pak Revindo nanti kita share Pak untuk standar penyimpanan dan bending atau tekukan untuk cara penyimpanan bel, karena di tiap tipe bel berbeda. Nanti kita bisa sampaikan lewat Bu Viva. Ya, untuk Pak Revindo, coba bisa menghubungi Ibu Rika. Kami sudah share filenya ke Ibu Rika kemarin, Pak. Iya, Bu. Halo, Bu Viva. Ya. Kemarin udah saya terima dari Bu Rizka. Ya. Terus sudah saya baca. Ya, Pak. Itu pun juga udah sama link yang dikirim Pak Stefano. Ya. Nah, kemarin tuh seingat saya Pak Stefano tuh ada 2 PDF tuh. Yang satu yang ini, ya. Terus sudah saya baca. Ya, Pak. Itu pun juga udah sama link yang dikirim Pak Stefano. Ya. Nah, kemarin tuh seingat saya Pak Stefano tuh ada 2 PDF tuh. Yang satu yang ini, yang dikirimkan Bu Rizka, sama yang satu lagi yang ada tabel. Dia tiap tipe bel, pokoknya tipe bel versus diameter. Ada tuh kalau nggak salah tabelnya, kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, yang PDF itu boleh nggak Bu? Atau konfidensial ya? Oh boleh, nanti kita sampaikan Pak. Ya. Kalau boleh minta tolong dimintain Stefano Pak ya. Soalnya kalau nggak salah ada 2 PDF tuh. Dia nunjukin ke saya. Makasih ya. Pak Heru ya. Bu Viva. Ya, makasih. Kita tunggu. Iya Pak Revi. Oke. Baik. Headful ya Pak Bu. Mungkin sekarang kita mohon maaf, mungkin beberapa peserta yang pertanyaannya belum dijawab, tidak bisa kami jawab semuanya karena memang keterbatasan waktu, dan sekarang kita bisa melanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu lucky draw Bapak Ibu semuanya.
Jadi di sini sudah ada beberapa list peserta yang aktif bertanya. Kemudian Bapak Ibu jika belum mengisi form kehadiran peserta atau memberikan feedback, karena kami juga memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu sekalian, silakan isi terlebih dahulu. Kami beri waktu 1 menit ya, 1-2 menit untuk mengisi formnya yang sudah saya share di kolom chat atau bisa scan QR yang ada di sebelah kiri saya. Begitu, silakan ya Pak Bu, sambil saya menunggu Bapak, saya share untuk peserta yang sudah aktif bertanya. Ya, Bapak Ibu ya, yang pertama ada Pak Lulut Waloyo, yang kemudian ada Pak Edi Pradana dari Karya CV, kemudian ada Pak Andi Ramdhani dari Tirta Alam Segar, ada Pak Zaki, ada Pak Sunaryo dari PT Mekafari Indonesia, ada Bu Tanti dari PT Meslin, ada Pak Iqbal dari Rapid Quest, ada Pak Ali Rahman, kemudian ada Pak Nabil dari 55 Dinamika, ada Ibu Anugrah dari 55 Dinamika juga, ada Indah dari PT Sinergi ya, kemudian ada Pak Arif dari Subako, kemudian ada Pak Revindo, ada Pak Ageng Nuria, ada dari Pak Sofyan, ada Pak Heri dari Asan Dimas, dan Pak ya. Sudah semuanya ya Bapak Ibu ya. Coba saya sekali lagi. Ada satu yang ketinggalan. Oh Pak Rijal. Tadi ada Pak Rijal kayaknya ada. Ya, Pak Rijal. Pak Rijal dan Pak Rijal sendiri. Oke. Bapak Ibu yang nama-namanya di list saya ini masih hadir di webinar kita ya. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai saja. Oke. Ini ada untuk 3 orang. Jadi yang pertama mendapatkan e-money dari kami untuk peserta yang aktif bertanya adalah pertama Pak Zaki dari CV Restu ya. Selamat untuk Pak Zaki. Pak Zaki masih ada di sini. Pak Zaki. Halo Pak Zaki. Halo Pak Zaki. Oke. Karena beliau mungkin sudah tidak ada di webinar ini, karena ini untuk peserta yang aktif bertanya. Ada itu Bu. Oh maaf Bu, itu Pak Zaki masih ada. Masih. Oh iya hadir. Oke siap Pak. Oke ya. Berikutnya ya, untuk kedua peserta kita yang aktif bertanya jatuh kepada Pak Sunaria. Selamat ya untuk Pak Sunaria. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, berikutnya ya, yang ketiga. Iya. Iya. Pak Arif dari Subako masih ada di situ Pak. Ya Bu. Oke, selamat Pak ya. Selamat Pak. Oke, tadi adalah untuk Bapak Ibu yang aktif bertanya, dan sekarang kita akan beralih ke Bapak Ibu yang sampai sekarang masih stay di webinar kita ya. Untuk 2 orang peserta semuanya sudah mengisi formnya ya, yang sudah saya share di kolom chat atau bisa scan QR yang ada di sebelah kiri saya. Saya sudah ada beberapa namanya, ini ada sekitar 20 orang. Mohon dipastikan Bapak Ibu sudah mengisi semuanya ya.
Kita ganti meter nggak bisa. Bukan Oh ya, ganti meter sih. Enggak. Bisa main udah biar aja. oke. Saya melihat di sini ada sekitar 49 peserta, tapi nama-nama yang sudah mengisi feedback form webinar Pegadin ini sekitar 20, mungkin setengahnya begitu. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu masih ada kesempatan 30 detik saja untuk mengisi formnya jika memang Bapak Ibu belum mengisi form feedback yang ada di sebelah kiri saya. Kita mulai dari sekarang ya, 15 detik saja ya Pak Bu ya, untuk peserta yang stay hingga webinar kita selesai. Akan tetapi Bapak Ibu, jika namanya tadi saya panggil dan ternyata sudah tidak ada atau sudah leave forum webinar, maka kesempatan akan kita berikan ke peserta yang lainnya. Begitu. Oke, sudah 3, 2, 1 selesai. Mohon maaf ya Pak Bu, kesempatan untuk mengisi formnya. Oke, langsung saja saya share. Ini ada 20 lebih orang yang sudah mengisi feedback kita. Langsung saja, siapakah yang mendapatkan e-money senilai Rp100.000 untuk 2 orang yang beruntung? Dan saya ulang lagi, jika jika saya panggil namanya kemudian tidak menjawab, maka saya akan alihkan ke peserta berikutnya. Sudah ya Pak ya? 1, 2, 3. Pak Andi. Pak Andi Farhanudin, selamat ya untuk Pak Andi ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke. Berikutnya yang kedua. Pak Tony Hermawan. Selamat untuk Pak Tony, apakah masih ada di room webinar kami? Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Tony masih ada? Oke, kita kasih ke yang lainnya ya. Oke, mohon maaf Pak Tony. Oke, Pak Iqbal. Selamat untuk Pak Iqbal. Apakah masih ada di room webinar kami? Masih Bu. Oke, selamat ya Pak Iqbal ya. Oke, kita sudah dapat pemenang-pemenangnya. Sekarang seperti biasa Bapak Ibu, saya bisa dibantu untuk open cam-nya karena kita ingin dokumentasikan webinar kita ya. Kita akan dokumentasikan, boleh dibantu open cam-nya terlebih dahulu. Oke, ya. Oke. Semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya Pak Bu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Hana. Iya. Terima kasih. Nah, Kasih. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan ya bahwa ini bukan webinar kita yang terakhir karena di tanggal 25 Juni 2026 kita masih ada webinar yang mungkin juga ditunggu-tunggu peserta webinar kita yang sudah melakukan registrasi gitu ya. Untuk di tanggal 25 Juni ini kita ada temanya tentang Smart Factory in Practice, integrating mesin data and people dari Exor ya Pak Bu ya. Mungkin seperti biasa kita juga akan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu dan kemudian jika nanti prinsipalnya
bisa join, kita akan infokan juga begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait untuk webinar Exor kami berikutnya di tanggal 25 Juni. Jika webinar ini bermanfaat, silakan share ke rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Saya Handa selaku moderator webinar kita hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.